Hari ini gue akan menceritakan cerita dari keluarga Watts. Keluarga Watts ini tuh ada tragedi pembunuhan berantai. Selamat malam penonton santuy. Mungkin udah banyak banget youtuber-youtuber lain yang bikin konten keluarga Watts ini. Keluarga Watts ini memiliki image yang sangat romantis. Tapi siapa sangka kalau di balik keromantisan mereka di sosial media ada kejadian tragedi pembunuhan secara tragis. Ini dia ceritanya. Jadi ada seorang pria yang bernama Christopher Watts yang berusia 33 tahun, lahir pada tanggal 16 Mei 1985, dan istrinya Shannon Catherine yang berusia 34 tahun, lahir pada tanggal 10 Januari 1984, memiliki dua orang putri yang bernama Bella Mary Watts yang berusia 4 tahun, yang lahir pada tanggal 17 Desember 2013, dan Celeste Catherine Watts yang berusia 3 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 2015. Chris dan Shannon berasal dari North California. Mereka bertemu pada tahun 2010 dan menikah di Mecklenburg Century. Pada tanggal 3 November 2012, pasangan ini memiliki dua orang putri yang bernama Bella dan Cece. Tahun 2018 itu adalah tahun ke-6 Chris dan Shannon itu menikah. Jadi Chris sama Shannon ini pasangan yang sangat amat romantis di sosial media. Sering banget diunggah di akun Facebook pribadinya si Shannon tentang kemesraannya Shannon sama Chris, tentang keharmonisannya Chris dan Shannon bersama kedua anaknya. Itu benar-benar bikin orang tuh envy gitu. Semasa hidupnya, Shannon suka banget mengunggah foto atau video di akun Facebooknya. Bahkan ada video klip di YouTube, kalian bisa nyari dengan keyword Shannon SWAT. Dan pada saat kematiannya, Shannon ini dalam kondisi hamil 15 minggu. Dan sudah di USG, anaknya ini adalah laki-laki. Dan sudah dipersiapkan namanya adalah Nico. Jadi, Shannon ini memiliki teman yang bernama Nicole Atkinson. Pada tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 01.48 pagi, Shannon ini kembali dari perjalanan bisnisnya ke Arizona, diantar pulang oleh temannya si Nicole. Saat Shannon di perjalanan pulang, kondisi Chris itu lagi ada di rumah bersama putri-putrinya. Setelah sesampainya di rumah, temennya ini ngechat si Shannon lagi, tapi nggak ada respon dari Shannon. Ya dipikir temennya mungkin Shannon kecapean atau lelah, pulang langsung istirahat. Oke. Jadi chat dari teman ini nggak dibalas sama sekali. Lalu beberapa hari kemudian temennya hubungin lagi Shannon untuk mengingatkan Shannon bahwa hari itu Shannon harus check up ke dokter. Tapi nggak ada respon juga dari Shannon. Di situ temannya berulang kali hubungin Shannon, tapi nggak dibalas-balas juga chatnya temennya dan nggak direspon juga telepon dari temennya. Di sini Shannon nggak bisa dihubungin sama temannya sampai akhirnya temennya ngerasa khawatir, takut ada apa-apa. Terus beberapa hari kemudian pun pada saat janji pertemuan lagi untuk meeting dengan teman bisnisnya ini, temannya ini hubungin lagi ke Shannon dan ternyata tidak ada respon lagi. Makin bikin temannya ini khawatir sama keadaan Shannon, tidak bisa dihubungin. Dari hari terakhir temannya ini nganterin Shannon pulang. Lalu temannya ini datang ke kediamannya Watts itu sekitar pukul 12.10 siang. Sesampainya temannya di rumah Shannon, itu temannya ngetok pintunya itu nggak ada orang, pencet belnya sendiri pun nggak ada orang juga, nggak ada yang nyaut, dan dilihat diintip dari jendela pun kelihatannya tuh benar-benar sepi. Akhirnya temannya inisiatif untuk telepon si Chris. Temannya memberitahu Chris bahwa temannya Shannon ini sudah ada di kediamannya dan memberitahu bahwa di rumah kosong, nggak ada siapa-siapa. Setelah teleponan sama Chris, langsung temannya ini telepon polisi. Sekitar pukul 1.40 siang, seorang petugas tiba di rumah keluarga Watts. Mobil ada di garasi dengan dalam kondisi baik-baik aja. Seorang petugas langsung melakukan pemeriksaan kesejahteraan. Anjing keluarganya Chris ditemukan tak cedera atau luka sedikit pun. Tapi tidak ada tanda-tanda Shannon atau anak gadis-gadisnya ini ditemukan. Lalu polisi menemukan cincin kawin Shannon yang ditemukan di meja samping tempat tidur itu
ada, kondisinya tuh normal, nggak ada yang aneh. Karena kasus ini semakin rumit, akhirnya FBI dan CBI ini bekerja sama untuk menyelidiki kasus ini. Saat Chris sedang diinterogasi oleh kepolisian, Chris awalnya mengatakan bahwa dia nggak ngeliat istri dan anak-anaknya itu pukul 5.15 subuh. Dari keterangan Chris, memang jam pagi itu Chris dan Shannon sedang berantem, sampai keucap mau pisah, ya kayak dibilang talak satu gitu ya. Lalu berlanjutlah penyelidikan polisi untuk mencari Shannon dan 2 orang putrinya ini di sekitar rumahnya Chris. Gak lama kemudian, ada tetangganya Chris ini menghampiri polisi dan memberikan sebuah video rekaman CCTV dari rumahnya karena ada yang janggal menurut tetangganya ini. Ketangkap di CCTV tetangganya Chris bahwa jam 5 subuh Chris ini keluar membawa barang ditaruh di dalam mobil jeepnya. Tapi polisi-polisi di sini tuh nggak ada yang percaya, kayak ragu gitu atas keterangan si Chris ini. Karena setiap ditanya sama polisi, Chris ini selalu menjawab tuh berubah-ubah, beda-beda. Chris ini diinterogasi ulang sama polisi, bahkan terus-menerus ditanyain ya kronologinya segala macem kan biar akurat gitu. Tapi selalu beda. Kabar beritanya ini sangat banyak diliput media-media sosial. Chris memberikan wawancara kepada stasiun televisi di depan rumahnya. Dia mengatakan berharap istri dan anaknya kembali kepada dia. Dia meminta semoga ada yang bisa menemukan istri dan anaknya, dan berharap anaknya dan istrinya ini baik-baik aja, nggak ada apa-apa, nggak ada yang luka. Dia minta tuh anaknya tuh balik, istrinya tuh balik, cuman itu yang diminta Chris dengan muka sedihnya dan meyakini publik dalam wawancaranya itu kalau dia benar-benar kehilangan anak istrinya ini. Di depan televisi dia bisa menunjukkan kesedihannya pada saat di interview kan, tapi pas polisi yang nanya secara langsung itu tuh nggak menunjukkan kesedihan si Chris itu atas kehilangan istri dan anak-anaknya ini. Pada tanggal 15 Agustus 2018 si Chris ini dipanggil lagi oleh polisi untuk dites poligraf. Tes poligraf ini untuk mengetahui Chris ini menjawab jujur atau bohong dengan menggunakan lie detector. Dan setelah ditanya sama polisi berulang kali, Chris ini menjawab dengan gugup dan ketahuan oleh lie detector bahwa Chris ini menjawab semua bohong. Di situ Chris langsung nangis dan minta ke penyidik untuk mendatangkan ayahnya. Dia pengen ngobrol bersama ayahnya. Setelah bapaknya datang, Chris ini nangis sesegukan di depan bapaknya. Chris ini cerita bahwa pagi itu Shannon mencekik 2 anaknya ini. Lalu Chris di situ didesak oleh pihak polisi untuk mengaku kejadian sebenarnya itu seperti apa. Saking desakannya kuat banget ke Chris, pertanyaannya tuh banyak banget. Akhirnya Chris ini mengaku